Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mazmur 37 ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, inilah nasihat Yakobus. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Hidup dalam kesalehan adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Mungkinkah kita ini jadi orang saleh? Saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Asal kita mau bertobat dengan sungguh, tidak ada perkara yang sukar, sebab Kristus telah memerdekakan kita dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib, dan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, tapi setelah ditegur dan diperingatkan oleh Nabi Nathan, Daud pun menyesal. Dengan hati hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Daud bangkit dari keterpurukannya dan berkomitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup Daud pun mengalami perubahan secara radikal. Kasihnya kepada Tuhan pun tidak diragukan lagi. Daud pun kian intim dengan Tuhan. Dan inilah isi hati Tuhan terhadap Daud. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Petrus juga pernah gagal dan menyakiti hati Tuhan karena menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi ia tidak larut dalam penyesalan yang berkepanjangan. Dia segera bertobat dengan sungguh dan Tuhan memulihkan keadaannya. Akhirnya, rencana Tuhan terhadap Petrus sebagai penjala manusia pun tergenapi. Karena itu ingatlah saudara, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh seperti Ayub. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Mengikuti jejak Ayub bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi kami bersyukur karena firman Allah meneguhkan
iman percaya kami bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang Tuhan inginkan adalah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu menjadi kerinduan Tuhan supaya kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan. Daud pernah berbuat salah, tapi ketika dia datang mengaku dan memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan pun berkenan atas Daud. Hari ini Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi setiap kami untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, keputusan untuk bertobatlah yang akan membawa kami untuk mengalami pemulihan demi pemulihan, mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah kami melakukan firman-Mu, dan firman Tuhan ini berbuah dalam kehidupan kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depan. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.